Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah problematika MIPA akan menerangkan tentang bagaimana cara menerapkan strategi pembelajaran. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ibu Lisa Nelia Basfiani, kemudian Ibu Nur Aini, dan saya sendiri adalah Dede Muslimin. Baik, kita langsung kepada paparan materi yang pertama yang melatar belakangi bagaimana cara untuk menerapkan strategi pembelajaran ini adalah diantaranya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang ragamnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penampilan, metode studi mandiri, pembelajaran terprogram, latihan sesama teman, simulasi karya wisata, induksi, deduksi, simulasi, studi kasus, pemecahan masalah, insiden, seminar, bermain peran, proyek, dan praktikum. Kemudian yang penerapannya ini ada 2 aspek. Yang pertama itu bisa dilakukan dalam proses membaca. Kemudian juga ada di sini mencapai pembelajaran yang sesuai dengan strategi yang diharapkan oleh kita. Ini ada 3 nanti, ada metode, teknik, kemudian pendekatan yang merupakan itu adalah model pembelajaran yang bagian dari strategi pembelajaran. Sehingga kita akan cari tahu apa itu yang dimaksud dengan pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Yang pertama, apa itu pendekatan? Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Adalah jabaran dari pendekatan pembelajaran berupa prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Nah, apa itu teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran adalah cara konkret atau cara yang nyata yang dipakai seorang guru saat pembelajaran berlangsung. Jadi itu tadi paparan terkait dengan teknik, metode, dan pendekatan. Untuk paparan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nur Aini. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan menerangkan slide berikutnya, yaitu tentang bungkus dari penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tersebut. Itu dinamakan model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Guru bisa menyampaikan model pembelajaran ini dengan mengkondisikan kondisi kelas tersebut. Kemudian strategi pembelajaran apa yang bisa disampaikan oleh seorang guru pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Strategi itu yaitu secara keseluruhan meliputi metode, prosedur, dan teknik yang digunakan oleh guru untuk mempresentasikan mata pelajaran kepada para peserta didik agar memberikan hasil yang efektif. Bagaimana cara seorang guru menerapkan strategi pembelajaran? Caranya dengan melakukan perencanaan yang matang, serta memahami penerapan metode, prosedur, dan teknik pembelajaran
sehingga materi yang dipresentasikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Dari mana sumber inspirasi strategi pembelajaran? Inspirasi bersumber dari, pertama, sasaran atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik. Keempat, masyarakat. Dan kelima, guru. Keberhasilan strategi pembelajaran seorang guru sangat ditunjang oleh gaya mengajar guru. Apa itu gaya mengajar? Menurut Barbara Fisher dan Louis Fisher, gaya mengajar adalah sifat yang meresap dalam perilaku seorang individu, sifat yang terus-menerus bertahan walaupun muatannya mungkin berbeda. Macam-macam gaya guru mengajar. Pertama, orientasi pada tugas. Kedua, perancang kooperatif. Ketiga, terpusat pada peserta didik. Keempat, terpusat pada mata pelajaran. Kelima, terpusat pada pembelajaran. Dan keenam, hal yang menarik secara emosional dan hambatannya. Selanjutnya, paparan berikut akan dilanjutkan oleh Saudari Liza. Dipersilakan. Terima kasih Bu Nuraini atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran. Menurut Bruce, Joyce, dan Marsawell, model pembelajaran adalah rencana atau pola yang bisa digunakan untuk membentuk kurikulum atau mata pelajaran jangka panjang, untuk merancang materi pengajaran, dan untuk memberi acuan pengajaran di dalam ruang kelas dan tempat lain. Selanjutnya, apa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan model pembelajaran? Untuk mendukung keberhasilan model pembelajaran, maka diperlukan yang pertama adalah kecakapan mengajar, yang kedua adalah kompetensi umum, yang ketiga adalah mengorganisir pembelajaran, yang keempat unit perencanaan, yang kelima perencanaan pembelajaran, yang keenam presentasi atau penyampaian materi pembelajaran. Selanjutnya, apa yang membedakan sistem pengajaran individu dan sistem pengajaran kelompok? Sistem pengajaran individu akan berlangsung efektif apabila jumlah peserta didiknya sedikit. Strategi pengajaran terprogram secara mandiri dan memfokuskan pada materi yang bersifat pendalaman atau advance. Selanjutnya itu sistem pengajaran kelompok akan berlangsung efektif apabila jumlah peserta didik banyak atau massal. Yang kedua adalah strategi pengajaran berbasis kelompok atau komplementer. Yang ketiga adalah fokuskan pada materi yang bersifat pengenalan atau umum. Sistem pengajaran kelompok cukup efektif. Penyampaiannya melalui yang pertama itu melalui video interaktif. Yang kedua, melalui pembelajaran kooperatif. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan yang pertama yaitu memilih strategi pengajaran merupakan salah satu langkah terakhir dalam perencanaan pengajaran. Strategi pengajaran berasal dari sejumlah sumber termasuk sasaran pengajaran, mata pelajaran, murid, masyarakat, dan guru. Yang kedua itu tujuan akhir dari semua strategi, yaitu strategi gaya mengajar, model pengajaran, dan kecakapan mengajar adalah untuk membantu perkembangan prestasi peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami terkait bagaimana cara menerapkan strategi pembelajaran. Setiap orang dapat melihat taktik-taktik di mana saya mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi
dari kemenangan yang saya perjuangkan. Ini yang disampaikan oleh Sun Tzu, jenderal dan penulis dari Tiongkok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua dalam pembelajaran yang bisa kita terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.